Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan artinya tadi ya. Kalau memang tidak menemukan Quran yang ada wakofnya, ketentuan wakofnya, maka bisa menggunakan Quran terjemah. Jadi melihat artinya, kemudian menyesuaikan artinya itu dengan bacaannya. Misalkan di Al-Mulk ini saya Qurannya nggak ada ininya ya, nggak ada artinya. Ini saya punya, sedang kebetulan lagi megang Al-Quran terjemah. Tadi yang ayat 3 surah Al-Baqarah, yaitu mereka yang beriman kepada yang itu kan ada koma-komanya ya, kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan. Nah itu disesuaikan artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat. Nah itu bisa dipatah di situ. Wa yuqimu nas-shalah gitu. Nah kalau ada kesulitan terkait dengan pemahaman, takut nih ya salah, wah ini takut salah saya ininya bahasa mengartikannya, bisa bertanya kepada teman-teman yang tafsir atau yang bisa bahasa Arab. Jadi tidak salah dalam ini mengartikan katanya. Jadi nanti takutnya salah di kata malah salah jali gitu. Karena wakaf ini penting sekali, karena kalau salah wakaf itu minusnya besar juga. Begitu ya untuk yang wakaf. Kita lanjut ke harokat, mura'atul harokah dan huruf. Itu yang dimaksudkan adalah ketiadaan ketertinggalan huruf dan harokat, tidak ada kesalahan gitu ya. Jadi misalkan nih di Al-Mulk itu harusnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saya tiba-tiba membaca gini, karena saya deg-degan ya, saya tiba-tiba membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa hiya itu kejauhan ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu. Atau tiba-tiba saya membaca itu huruf dan harokah ya, harokat, kesalahan harokat, kulla syai'in. Nah itu sudah pasti fatal. Huruf berarti kehilangan, ketertinggalan huruf atau kesalahan, salah membaca. Misalkan wa huwa ala, itu jadi alif, dari ain jadi alif, kemudian hilang misalkan wa huwa la kulli syai'in qadir, itu juga salah. Itu jadi kalau yang harokah dan huruf berarti kesalahan dalam huruf dan kesalahan dalam harokat. Untuk yang mura'atul ayah itu pernah terjadi, saya pernah mendengar dan memang benar-benar di depan saya. Beliau kebetulan sedang tampil lomba di salah satu event di Musabaqah Tilawatul Quran cabang tilawah, membaca Al-Baqarah ayat 1, dapat makronya itu Al-Baqarah ayat 1, membaca tilawah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kemudian alif lam mimnya terbaca, dzalikal kitabul la raiba fihnya terbaca, hudal lil muttaqinnya terbaca, kemudian langsung membaca walladzina yu'minuna bima unzila. Nah itu jadi alladzina yu'minunya tidak terbaca, jadi lompat ayat. Nah itu yang dikatakan dengan mura'atul ayah, jangan sampai. Itu karena memang sering terjadi, apalagi tartil lebih rawan lagi karena membacanya cepat gitu. Maksudnya tidak temponya itu lebih cepat dibandingkan tilawah. Apalagi membacanya banyak begitu ya, lebih banyak dibandingkan tilawah juga. Jadi kemungkinan untuk kesalahan lompat ayat itu besar. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai gara-gara deg-degan gitu ya, grogi, malah ayatnya hilang gitu. Kadang-kadang nih saya juga pernah mengalami, pengalaman saya pernah terjadi ketika saya membaca itu, saya sudah membaca ini fa'amma itu salah, fa'amma bukan ya, salah ini Qur'annya,
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Harusnya seperti itu, tapi kemudian saya membaca itu karena ayat di atas ini mirip dengan ayat yang di bawah. Misalkan atasnya wa huwa hasir, itu kan mim futur gitu ya. Saya mau membaca farji'il basara hal tara min hasir gitu. Jadi saya salah mata, maksudnya bukan salah mata, salah ngelihat gitu. Saya mau baca yang atas, malah saya baca yang bawah gitu. Itu namanya mura'atul ayah. Jadi kesalahannya di ayahnya, ayat gitu, di kalimat, bukan di huruf lagi, bukan di harokat lagi, tapi di ayat. Yang terakhir penilaiannya itu ada di adab. Untuk adab dalam membaca Al-Quran, karena teman-teman di video, jadi pasti kameranya itu ngezoom, maka akan lebih jelas penilaiannya. Maka hati-hati terkait dengan adab. Yang penting berpakaian dijaga, cara berpakaian, cara duduk, cara membawa Al-Quran, ya seperti itu. Untuk adab insyaallah yang penting untuk berbusananya yang penting sopan, bukan berarti harus berlebihan dalam membaca Al-Quran, tidak seperti syarhil yang harus berdandan dan sebagainya, tidak. Yang penting sopan, menggunakan pakaian yang syar'i, tertutup maksudnya menutup aurat, baca Qurannya ditaruhnya di meja gitu, jangan taruh di bawah, apalagi online kan, jadi kelihatan semuanya terzoom. Itu aja insyaallah kalau adabnya benar. Nanti habis membaca, ketika mau shadaqallah, habis shadaqallah bisa, ketika mau pergi misalkan, atau ketika teman-teman mau menutup, habis shadaqallah bisa dicium Qurannya, begitu. Ketika mau membaca juga boleh dicium Qurannya, seperti itu adabnya. Begitu ya teman-teman. Untuk yang penilaian fasahah dan adab kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan kita sambungkan melalui grup WhatsApp, atau kalian boleh kontak saya secara pribadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.